Shalom, damai di hati, puji nama Tuhan, persekutuan keluarga Jemaat Sola Gracia Buperwaena. Tentunya kita bersuka cita karena di hari Kamis tanggal 12 November tahun 2020 kita masih ada dalam persekutuan keluarga. Kita ada dalam persekutuan walaupun kita beda antara satu tempat dengan yang lain, tapi lewat live streaming ini kita bersekutu dalam roh bersama dengan Tuhan. Nama Tuhan patut kita tinggikan di sepanjang hidup kita. Untuk itu, ibu bapak, anak-anak yang terkasih, kita akan memulai ibadah persekutuan di saat malam hari ini. Ibadah akan dilayani oleh Bapak Penatua Fred Wanggai. Menyambut ibadah dan menghantarkan pelayan, kita menyanyi bersama-sama dari Mazmur 138. Saya mengundang ibu bapak anak-anak sekalian untuk bangkit berdiri. Kita menyanyi dari Mazmur 138 ayatnya yang pertama dan yang kedua. Menyanyi senap hatiku, ya Tuhanku, mazmur pujian di muka dewa yang fana. Di dunia ku puji Tuhan, ku bersujud ke rumah-Mu dan hatiku bersukaria, memuji nama Tuhanku yang amat-Mu tetap setia. Ayat yang kedua, karena besarnya nama-Mu. Karena besarnya nama-Mu, Kau janji-Mu Kau muliakan. Bila Kau dengar suara-Ku dan hatiku akan tenang. Segala raja dunia dan kalanya memuji Tuhan setelah mendengar sabda-Mu yang teguh Engkau teguhkan. Bapak, Ibu, dan anak-anak yang Kristus Yesus kasihi, arahkan hati dan pikiran kita akan masuk dalam ibadah keluarga. Mari kita berdoa. Ibadah keluarga yang kami laksanakan pada hari ini tanggal 12 November 2020, dari awal, pertengahan, sampai pada berakhirnya, jadi di dalam nama Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus, dan kuat kuasa Roh Kudus. Amin. Bapak Ibu jemaat silakan duduk kembali. Kita akan terus memuji Tuhan, karena Tuhan itu baik. Karena itu ada pujian bilang, God is good all the time. All the time God is good. Setiap waktu dan setiap jam, setiap hari Tuhan itu baik. Karena itu mari kita menyanyi Mazmur nomor 47, Mazmur nomor 47 pujian kita. Kita menyanyi bersama-sama untuk memuji Tuhan dari Mazmur 47 ayat 1 dan 4. Bangsa dunia hai bersoraklah, dan kata-kata selanjutnya. Bangsa dunia bersoraklah, tepuk tanganmu bagi
dunia patut menyembah. Bersemayamlah di arasnya, bangsa mendengar raja yang jabat. Ibu ada di dunia, orang bangsawan yang sekalian, masuk miliknya selamatnya bakal bumi berserupa hakiki. Bapak, Ibu, dan anak-anak, kini waktunya kita akan bermazmur bagi Tuhan. Mazmur pujian yang saya pilih untuk kita membacanya secara bersama-sama di kesempatan yang baik ini dari dalam Mazmur pasal 150. Mazmur pasal 150 ayat yang pertama sampai pada ayat yang ke-6. Saya akan baca untuk kita. Mazmur pujian, Mazmur 150 ayat yang pertama sampai pada ayat yang ke-6. Perikop haleluya. Haleluya. Pujilah Allah dalam tempat kudusnya. Pujilah Dia dalam cakrawala yang kuat. Pujilah Dia karena segala keperkasaannya. Pujilah Dia sesuai dengan kebesarannya yang hebat. Pujilah Dia dengan tiupan sangkakala. Pujilah Dia dengan gambus dan kecapi. Pujilah Dia dengan rebana dan tari-tarian. Pujilah Dia dengan permainan kecapi dan seruling. Pujilah Dia dengan ceracap yang berdenting. Pujilah Dia dengan ceracap yang berdentang. Biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Haleluya. Bapak, Ibu, dan anak-anak yang Kristus Yesus kasihi, kita akan masuk dalam persembahan syukur. Karena itu mari kita siapkan nyanyian Kidung Jemaat nomor 337, Kidung Jemaat 337 ayat yang pertama sampai pada ayat yang ketiga. Kita bernyanyi untuk mengiringi persembahan syukur kita. Betapa kita tidak bersyukur, bertanah air kaya dan subur, lautnya luas, gunung yang megah, hijau padang, bukit dan lembah. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Langkah indah pagi mereka, termandi cahaya surya nan cerah. Di tingkah kijang burung tak henti, bunga pun bangkit harum berseri. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Bumi yang hijau langitnya terang, berpadu warna cemerlang, indah jelita, damai dan teduh, bersada kita jaya dan teduh. Itu semua
berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Bapak, Ibu, dan anak-anak yang Tuhan Yesus kasihi, kita akan masuk dalam doa persembahan syukur. Sekaligus kita akan berdoa juga untuk doa pembacaan Alkitab. Karena itu, mari kita berdoa. Bersyukur di hari ini untuk kasih setia Tuhan. Tidak ada cara yang paling indah untuk memulangkan dan mengembalikan semua kebaikan yang kami miliki dalam hidup kami. Hanya lewat peribadatan ini kemudian kami menyatakan rasa syukur kami atas kasih setia, rahmat, dan berkat-berkat yang telah Tuhan limpahkan dalam kehidupan kami. Karena itu, kami telah mengumpulkan persembahan syukur dari setiap tangan-tangan pemberian kami. Biarlah persembahan syukur yang kami kumpulkan ini kemudian menjadi berkat dalam pekerjaan pelayanan Tuhan, baik dalam tingkat pelayanan jemaat, klasis, dan sinode. Tangan-tangan juga yang kemudian mengelolanya, biar mereka juga menjadi berkat bagi pekerjaan pelayanan dalam jemaat, klasis, dan sinode. Berkati, kuduskan, biarlah persembahan syukur ini menjadi hormat dan kemuliaan bagi nama-Mu. Terlebih hidup dan kehidupan kami ini, kami bawa dan kami persembahkan untuk Engkau. Bapa yang baik, kami akan membaca juga kemudian firman Tuhan. Karena itu tolong kami supaya kemudian kami membaca bagian firman Tuhan dari dalam kitab Perjanjian Lama Mazmur 40 ayat 1 sampai 11. Kami mengerti bagian ini dengan baik. Hamba yang kemudian akan memberitakan firman-Mu, Tuhan pakai bibir mulutnya untuk menyatakan kebenaran di tengah-tengah jemaat pada kesempatan yang baik ini. Berbicaralah kepada kami ya Tuhan, karena hati kami telah siap mendengar firman-Mu. Amin. Bapak, Ibu, dan anak-anak yang Tuhan Yesus kasihi, pembacaan Alkitab kita terdapat dari dalam kitab Perjanjian Lama, Mazmur pasal 40, ayat yang pertama sampai pada ayat yang ke-11. Mazmur 40, ayat yang pertama sampai pada ayat yang ke-11. Jika Bapak Ibu telah menemukan bagian bacaan ini, kita akan baca secara bersama-sama. Judul perikop, syukur dan doa. 3. Untuk pemimpin biduan, Mazmur Daud. Aku sangat menanti-nantikan Tuhan. Lalu Ia menyengguh kepadaku dan mendengar teriakku minta tolong. Ia mengangkat aku dari lubang kebinasaan, dari lumpur rawa. Ia menempatkan kakiku di atas bukit batu, menetapkan langkahku. Ia memberikan nyanyian baru dalam mulutku untuk memuji Allah kita. Banyak orang akan melihatnya dan menjadi takut, lalu percaya kepada Tuhan. Berbahagialah orang yang menaruh kepercayaannya kepada Tuhan, yang tidak berpaling kepada orang-orang yang angkuh, atau kepada orang-orang yang telah menyimpang kepada kebohongan. Banyaklah yang telah Kau lakukan, ya Tuhan Allahku. Perbuatan-Mu yang ajaib dan maksud-Mu untuk kami. Tidak ada yang dapat disejarkan dengan Engkau. Aku mau memberitakan dan mengatakannya, tapi terlalu besar jumlahnya untuk dihitung. Engkau tidak berkenan kepada korban sembelihan dan korban sajian, tetapi Engkau telah membuka telingaku. Korban bakaran dan korban penghapus dosa tidak Engkau tuntut. Lalu aku berkata, sungguh, aku datang.
dalam gulungan kitab ada tertulis tentang aku. Aku suka melakukan kehendak-Mu, ya Allahku. Taurat-Mu ada dalam dadaku. Aku mengabarkan keadilan dalam jemaah yang besar. Bahkan tidak kutahu bibirku, Engkau juga yang tahu, ya Tuhan. Keadilan tidaklah Kau sembunyikan dalam hatiku. Kesetiaan-Mu dan keselamatan daripadamu ku bicarakan. Kasih-Mu dan kebenaran-Mu tidak Kau diamkan kepada jemaah yang besar. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan anak-anak, dikatakan berbahagia ialah kita yang hari ini ada dalam ibadah keluarga pada tanggal 12 November 2012 secara live streaming. Walaupun kita tidak bertatap muka, tapi Tuhan telah menghubungkan hati dan pikiran kita menyatu dalam persekutuan ini. Tuhan telah menghubungkan pikiran kita. Tuhan telah menghubungkan seluruh raga kita untuk bertemu bersama Kristus dalam ibadah kali ini. Bapak, Ibu, dan anak-anak, tema yang diberikan oleh Sinode GKI di Tanah Papua sebagai panduan untuk seluruh gereja-gereja GKI di Tanah Papua, yaitu Tuhan mengenal hati yang bersyukur. Dari bacaan Mazmur 40 ayat 1 sampai 11, yang perikopnya syukur dan doa. Saya kemudian memberi sebuah tema khusus untuk kita belajar di kesempatan kali ini, yaitu bersyukur atas kebaikan Tuhan. Bapak, Ibu, dan anak-anak yang Tuhan Yesus kasihi, ada sebuah artikel dari Harvard Mental Health Letter University mengatakan begini: rasa syukur itu erat kaitannya dengan kebahagiaan yang lebih besar. Rasa syukur itu membuat seseorang merasa lebih baik, menikmati pengalaman menyenangkan, lebih sehat, sanggup menghadapi kesulitan, tetapi juga membantu membina persahabatan. Maka kita kemudian bisa berkata bahwa ketika kita bersyukur, maka ada rasa bahagia yang kita rasakan dalam hidup kita. Kebahagiaan itu bisa datang dari mungkin kita berulang tahun hari ini. Mungkin hari ini kita ada memperoleh sebuah jabatan baru dalam hidup kita. Mungkin hari ini orang-orang kekasih kita, anak-anak kita bisa sukses dalam studi, bisa sukses dalam banyak hal yang kita hadapi. Istri kita mungkin, di kantor mungkin dia bisa dipercayakan untuk mengerjakan hal-hal besar. Kebahagiaan itu membuat kita bersyukur. Bapak, Ibu, dan anak-anak yang Tuhan Yesus kasihi, pengalaman bersyukur ini kemudian telah jauh dirasakan oleh seorang yang bernama Daud. Daud menulis dalam Mazmur 40 ayat 1 sampai 11 tentang syukur dan doa. Karena dia kemudian merasakan pengalaman hidupnya bersama Tuhan. Saya percaya Bapak, Ibu, yang ada di rumah masing-masing punya pengalaman dengan Tuhan dalam hidupnya. Kita tahu semua bahwa Daud itu adalah seorang yang sangat tersohor, yang terkenal, yang menjadi inspirasi bagi banyak orang. Daud kemudian menjadi seseorang yang membuat sebuah generasi itu berubah dalam hidup perjalanan orang-orang percaya, terlebih pada orang-orang Yahudi. Tetapi Daud sendiri bermasalah dengan dirinya. Kalau kita baca sejarah Daud, pasti kita akan mengerti dan memahami dengan benar secara baik bahwa Daud juga punya soal. Soal itu ketika dia mengambil istri Uriah Betseba sebagai istrinya.
Tetapi ketika dia jatuh kemudian dia berbalik kepada Tuhan. Dia jatuh tetapi tidak tergeletak. Karena itu ketika dia bangkit dia bilang, Allahku, gunung batuku dan keselamatan. Di Mazmur 23 dia bilang begini, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Sebab tongkatmu dan gadamu, itulah yang memelihara aku. Dia mau menyatakan bahwa dalam keadaan sesulit apapun, dalam dosa apapun, dalam kejatuhan apapun, dia tetap bersyukur kepada Tuhan dalam doanya. Karena itu Bapak Ibu dan anak-anak yang Tuhan Yesus kasihi, bagaimana cara bersyukur yang baik yang harus Daud tunjukkan kepada kita, yang hari ini kita mau lakukan kepada hidup kita, kepada Tuhan dan kepada sesama. Ada cara di luar dari cara-cara ketika orang bersyukur. Kalau Daud dia bersyukur, dia bernyanyi, berdoa dan mempersembahkan korban syukuran. Maka itu kemudian menjadi sebuah teladan bagi kita di hari ini. Ada orang punya cara bersyukur berbeda. Mungkin mereka bisa menari-menari, mungkin bisa dia jalan berjoget-joget sendiri, mungkin juga dia bisa kumpul teman-temannya, mereka pergi kemana ke tempat-tempat tertentu untuk merayakan bagaimana mereka menikmati rasa syukur dan kebahagiaan. Tapi yang Tuhan ajarkan kepada kita Bapak Ibu dan anak-anak, ada 3 cara kemudian untuk kita bersyukur kepada Tuhan, yang Daud mau sampaikan kepada kita di kesempatan ibadah kali ini. Pertama, berdoa. Kenapa kita harus berdoa? Berdoa ini, kalau menurut Pak Wakil Ketua Jemaat bilang berdoa ini saya absen dengan Tuhan, begitu. Ya. Ada bilang berdoa ini saya mau curhat dengan Tuhan tentang masalah saya, begitu. Ada bilang berdoa ini saya menyampaikan atau saya berhubungan langsung dengan Tuhan untuk menyampaikan maksud-maksud hidup saya. Semua itu benar. Tetapi inti daripada berdoa itu supaya kita tidak jatuh di dalam pencobaan. Karena itu Yesus berkata begini, berdoalah supaya kamu tidak jatuh dalam pencobaan. Bapak Ibu, kalau misalkan Bapak Ibu bangun pagi berdoa, lalu keluar mau marah itu tidak bisa. Karena bilang begini, aduh saya tadi baru berdoa, terus saya keluar saya mau marah juga tidak bisa, macam nanti saya berdoa tidak bisa naik begitu deh, tahan-tahan di tengah begitu. Karena ketika kita berdoa kemudian kita bisa mengendalikan kita punya emosi, kita bisa kemudian mengendalikan kita punya pikiran, tetapi juga kita bisa mengendalikan kita punya kecerdasan kita. Bagaimana kita berhubungan dengan istri, bagaimana kita berhubungan dengan anak-anak, bagaimana kita berhubungan dengan orang lain. Menjaga rasa-rasa kita karena kita telah mengatakan seluruh keberadaan kita kepada Tuhan. Kadang-kadang kan kita berdoa, kita bilang begini, Tuhan saya ini tidak mampu. Karena itu Roh Kudus kuatkan saya, supaya saya bisa kuat menghadapi hidup ini. Saya bisa kuat menghadapi tantangan ini. Nah, karena itu keluar ketika ada masalah mau marah tidak bisa. Aduh, tadi saya baru berdoa lagi, kalau saya marah lagi bagaimana? Nanti Pak itu dia bilang begini, Pak aja tadi kok berdoa baru. Tiba-tiba keluar kok marah, kok maki lagi itu bagaimana tuh? Ingat yang tadi itu kan begitu. Karena itu, ketika kita bersyukur, kita harus menyampaikan rasa syukur itu kepada Tuhan dalam doa. Ya. Kita berdoa juga untuk situasi hari ini Bapak Ibu. Hari ini semua orang jadi takut karena COVID-19, pandemi ini belum berakhir ya Bapak Ibu. Kita saling menjaga jarak, kita saling takut antara satu dengan yang lainnya. Lalu bagaimana cara supaya kita tetap bersekutu dengan teman-teman, dengan saudara, dengan orang lain? Berdoa, kemudian memberi kita kuat, kemudian memberi kita hikmat untuk tahu bagaimana beradaptasi dengan lingkungan kita, tahu bagaimana bergaul dengan tetangga kita, tahu bagaimana bergaul dengan teman kita, apalagi teman-teman yang bekerja di kantor sebagai pegawai negeri dan juga pegawai-pegawai swasta dan lain-lain. Kadang-kadang ada yang bilang begini, itu tidak perlu takut COVID-19, corona itu tidak perlu takut. Ya, itu berarti kita ini tidak berhikmat begitu. Padahal Allah dalam firman-Nya telah memberi kita pengetahuan yang cukup
untuk kita gunakan membedakan mana yang baik dan mana yang jahat. Karena itu doa membantu kita untuk hikmat Allah itu ada dalam pikiran kita dan hati kita, supaya kita menilai mana yang benar, mana yang salah, mana yang baik dan yang mana yang buruk. Menuntun kita menemukan kebenaran-kebenaran itu. Itu tentang doa. Bapak Ibu dan anak-anak, hal yang kedua atau cara yang kedua bagaimana kita bersyukur adalah bernyanyi. Bapak Ibu, saya cerita saya punya pengalaman. Saya kalau punya beban dari kantor pulang sampai di rumah punya soal lain, di kantor punya soal lain. Soal-soal itu bertemu membuat kita seakan-akan tidak kuat untuk menjalani bagian ini. Menjawabnya susah. Cara sederhana yang saya gunakan adalah bernyanyi. Saya kadang ambil gitar, lalu saya bernyanyi. Ketika saya bernyanyi 1, 2, sampai 3 lagu itu, saya rasa bahwa beban itu semakin berkurang. Dan bahkan dia pergi dari diri saya. Lalu saya bilang, terima kasih Tuhan. Pernahkah Bapak Ibu lakukan itu? Kalau Bapak Ibu pernah lakukan itu, maka bersyukurlah Bapak Ibu telah menemukan cara bagaimana bersyukur untuk menghadapi kesulitan yang kita hadapi. Bersyukur itu bukan kita menikmati kesenangan dan kebahagiaan saja, tidak. Tetapi bersyukur itu juga kemudian kita bisa kuat melewati beban-beban hidup. Dan bernyanyi adalah satu bagian yang kemudian menjadi penting dari bagaimana kita bersyukur. Daud itu, dia itu selain seorang komposer, pencipta lagu, pemain musik, tetapi juga penyanyi yang handal. Ketika dia berada di padang rumput menjaga gembala, dia harus bernyanyi menggunakan kecapi. Ya, dia menyanyi untuk membuat dia merasa bahagia karena orang tinggal di padang itu kan sendiri. Pasti lihat itu pohon-pohon saja, pasti lihat itu binatang-binatang saja. Tidak ada orang yang lain. Karena itu untuk membuat dia bersuka cita, membuat dia merasa senang, dia harus bernyanyi. Pilihan bersyukur salah satunya adalah bernyanyi bagi Tuhan. Karena Bapak Ibu, ketika bumi baru dan langit baru, Alkitab bilang Alkitab akan pergi, semua akan pergi. Hanya ada puji-pujian. Kita menyambut juru selamat itu di depan mata kita. Dia turun dengan segala kemuliaannya. Bumi baru dan langit baru kan kita cuma hanya bernyanyi memuji kemuliaan Tuhan. Kita cari Alkitab tidak ada. Wahyu bilang begitu. Karena itu bernyanyi adalah satu bagian terpenting dalam hidup orang Kristen untuk bagaimana mensyukuri tetapi juga melewati masalah yang dia hadapi. Saya percaya Bapak Ibu anak-anak yang ada dalam jemaat Sola Gracia telah melakukan itu dengan baik. Walaupun kita tidak bertemu secara langsung. Tetapi selama pandemi ini kemudian membuat persekutuan kita dengan Tuhan itu tidak kendor. Persekutuan kita dengan Tuhan itu tidak mundur. Dan kita setia. Mungkin ada yang tidak terlibat dalam ibadah-ibadah tertentu. Tapi jangan pernah berhenti berdoa dan bernyanyi bagi Tuhan. Jangan pernah berhenti berdoa dan bernyanyi bagi Tuhan. Karena itu cara yang kemudian menemukan dan menghubungkan hati dan pikiran kita, jiwa kita dengan Tuhan. Tetapi juga jiwa dan hati kita dengan sesama kita. Cara yang ketiga adalah memberi persembahan. Bapak Ibu, Roma bilang begini, persembahan yang hidup adalah tubuh dan jiwa kita. Itu adalah ibadah yang sejati. Hidup kita memang tidak sempurna. Hidup kita memang tidak benar di hadapan Tuhan. 1 kali 24 jam itu pasti kita marah Bapak Ibu. Marah kepada suami kita, marah kepada istri kita, marah kepada anak-anak kita, dengan berbagai masalah. Tetapi jangan masalah itu kemudian membuat kita tidak bersyukur kepada Tuhan. Kita tidak mempersembahkan hidup kita kepada Tuhan. Ya, kita bilang kita kasih persembahan hari Minggu, hari-hari lain. Ya, tapi persembahan yang berkenan di hadapan Allah adalah hidup kita. Mari Bapak Ibu, di cara bersyukur dari mempersembahkan hidup ini kemudian menjadi penting bagi kita. Saya juga mungkin belum benar selama ini melayani Bapak Ibu dalam
kehidupan pelayanan sebagai majelis. Banyak kita majelis yang punya kekurangan, kita akui bagian itu. Tetapi kita telah memberi diri untuk Tuhan. Begitu juga Bapak Ibu telah memberi diri untuk Tuhan. Dan Tuhan telah melihat semua itu. Karena itu jangan pernah takut hidup bersama dengan Tuhan. Jangan pernah berhenti hidup dalam persekutuan dengan Tuhan. Karena ada waktu di mana kita merindukan bagian-bagian itu. Bapak Ibu, saya cerita pengalaman. Waktu saya sakit, saya merindukan ibadah. Tapi tidak bisa jalan, kan begitu. Kaki saya tidak bisa berdiri. Ingin bersekutu dengan anak-anak dan istri dalam rumah, tidak bisa berdiri. Saya di atas tempat tidur, saya bilang, Tuhan, aku merindukan persekutuan itu. Tetapi beban yang ada dalam diriku membuat aku tidak mampu bersekutu bersama mereka. Tapi tubuh dan roh ini menyatu dalam persekutuan dengan Tuhan. Ada waktu di mana kita merindukan bagian itu dan bagian itu tidak datang kepada kita. Karena itu di sisa-sisa hidup kita, saya mau bilang di setiap hari baru adalah hari akhir dari hidup kita. Bapak Ibu dan anak-anak, pandemi ini kemudian membuat banyak orang menjadi takut. Apalagi yang punya hubungan langsung dengan keluarga yang dipanggil Tuhan. Maka kita merasa bahwa di setiap hari itu adalah hari terakhir daripada hidup kita. Maka saya mau tawarkan dan saya mau ajak Bapak Ibu untuk bersyukur setiap hari dengan doa. Tetapi juga dengan bernyanyi dan memberi diri ini. Jangan tunggu sampai kita tidak bisa, baru kita bilang begini, Tuhan, kenapa Tuhan tidak bisa beri sisa waktu untuk saya memuliakan Engkau. Hari ini Bapak Ibu dan anak-anak yang Tuhan Yesus kasihi, ketiga cara ini juga telah digunakan oleh seorang yang bernama Hana. Bapak Ibu tahu, di dalam 1 Samuel pasal 1, pasal 2 menceritakan kepada kita bahwa seorang Elkana itu, istrinya 2, satu nama Penina dan Hana. Penina itu punya anak, tapi Hana tidak punya anak. Karena itu dia selalu dihina oleh Penina. Apa yang dia lakukan? Dia selalu pergi ke Bait Allah dan berdoa, bernyanyi, mempersembahkan persembahan syukur, menagih janji Tuhan, supaya Tuhan memberikan dia seorang anak. Sampai-sampai suatu kali dia berdoa itu, di depan Imam Eli itu mulutnya berkomat kamit. Jadi Imam Eli bilang begini, Hana, kamu mabuk oleh anggur? Dia bilang tidak. Saya sementara berdoa kepada Tuhan. Dan Bapak Ibu, apa yang terjadi? Tuhan menjawab doanya. Dan lahirlah Samuel itu. Dan Samuel itu kemudian dia persembahkan untuk pelayanannya. Itu bukti bahwa ketika kita bersyukur, berdoa, bernyanyi dan mempersembahkan korban kepada Tuhan, Tuhan tidak tuli lihat semua jerih payah kita. Karena itu Tuhan bilang, ujung rambutku saya hitung, jalanmu saya tahu, berdiri dan dudukmu pun saya tahu, bahkan yang kamu pikirkan saya tahu semua itu. Karena itu katakan pada saya semua hal yang ada dalam pikiran, maka kemudian saya akan melakukan itu. Karena itu Alkitab berkata, dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya, supaya Bapa dipermuliakan di dalam aku. Mari bersyukur, bernyanyi, dan berdoa kepada Tuhan. Dengan begitu kemudian kita menemukan damai-damai, dan kemudian juga kita bisa menghadapi situasi hari ini. Tuhan memberkati kita dengan firman-Nya. Amin. Bapak Ibu dan anak-anak, kita akan menyanyi pujian El Shaddai untuk mengamini bagian firman Tuhan ini. Pujian El Shaddai untuk kita mengamini firman Tuhan kita.
Yesus peliharaku. Tak usah ku susah, Roh Kudus hiburku. Tak usah ku cemas, memberkatiku. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia. El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkatnya melimpah, El Shaddai. Kita nyanyikan nyanyian ini sekali lagi, El Shaddai. Tak usah aku takut, Allah menjagaku. Tak usah ku bimbang, Yesus peliharaku. Tak usah ku susah, Roh Kudus hidup. Tak usah ku cemas, memberkatiku. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Kita akan masuk dalam doa syafaat. Kita akan berdoa doa Bapa kami secara bersama-sama. Kita akan berdoa juga untuk orang-orang sakit yang ada di dalam lingkungan jemaat GKI Sola Gracia Bukit Waena. Kita juga berdoa bagi anak-anak kita yang dalam pendidikan di masa pandemi COVID. Kita berdoa juga untuk seluruh pekerjaan pembangunan gereja, panitia persiapan sidang jemaat. Dan kita juga berdoa untuk persiapan sidang jemaat. Dan juga kita berdoa untuk seluruh kenyamanan di atas tanah Papua. Karena itu kita akan berdoa dalam doa yang diajarkan kepada kita, doa Bapa kami secara bersama-sama. Bapa kami di dalam surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai
dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, dan anak-anak, kita akan mengakhiri seluruh ibadah kita. Karena itu kita akan menyanyi nyanyian rohani nomor 19 sekaligus sebagai pengganti doa penutup. Saya ajak Bapak Ibu bangkit berdiri, kita mengakhiri ibadah kita dengan menyanyi dari nyanyian rohani nomor 19, berkati dan lindungi kami sebagai nyanyian dan juga sebagai doa penutup untuk ibadah kita di kesempatan kali ini. Dan lindungi kami dengan wajah-Mu Tuhan. Sayangi kami, beri wajah-Mu tetap serta kami, ya Tuhan. Beri kami selamat dan sejahtera. Amin. Demikian seluruh ibadah kita. Shalom, damai di hati. Tuhan memberkati kita sekalian. Haleluya, haleluya, haleluya. Kita terus pekikan kata haleluya ini sebagai tanda syukur kita. Dan ingat firman Tuhan hari ini mengajarkan 3 hal untuk kita bersyukur. Tidak perlu dengan pesta pora yang meriah, tidak perlu untuk makan yang berlimpah-limpah yang membuat kita jadi khawatir. Tetapi yang kita butuhkan hanyalah berdoa. Dan yang kedua, bernyanyi. Dan yang ketiga, memberi persembahan yang terbaik bagi Tuhan, bukan yang terbesar, tetapi yang terbaik. Ini pesan yang luar biasa untuk kita warga jemaat GKI Sola Gracia khususnya pada ibadah hari ini, dan juga boleh kita sampaikan ini kepada orang lain sebagai kata bahagia. Tuhan Yesus memberkati kita lewat firman-Nya, ibadah pada malam hari ini. Terima kasih untuk Bapak Penatua Fred Wanggai yang telah melayani kita dalam ibadah persekutuan keluarga ini. Adik-adik yang di bagian multimedia di bawah komando Ade Ois Tolip dan juga Ade Boas dalam pelayanannya memain musik. Tuhan tahu apa segala kebutuhan kalian, dan Tuhan akan menjawab tepat pada waktunya dan seturut dengan kehendaknya. Kita mengakhirinya, kita menyanyi lagi lagu El Shaddai di bagian refnya saja. Dan kita berjabat tangan, dan kita lagu ini mengakhiri perjumpaan kita dalam live streaming di malam hari ini.
El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkat-Nya melimpah, El Shaddai. Shalom, sampai jumpa di hari yang akan datang dalam persekutuan bersama-sama. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.